Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram. Episode ke-6. Pasukan wilayah timur sampai di Mataram. Di Mataram, Sultan sudah mendapat laporan bahwa negeri-negeri wilayah timur akan datang menyerang. Sultan segera keluar ke bangsal Ponconiti di hadapan para punggawa. Para prajurit gedong sudah berjajar dengan membawa senjata lembing, pedang, dan busur. Di luar telah berbaris prajurit Priyantoko dan Sorogeni. Para pembesar Mataram sudah menghadap di depan Sang Sultan, juga para bupati, mantri, ronggo, dan temang. Sang Sultan berkata, "Temang Joyo Suponto, sekarang aku angkat menjadi rekan Martoloyo. Prajurit Panumping dibagi dua untuk mereka." Joyo Suponto menyembah. Sang Raja berkata lagi, "Dan anak dari Pangeran Mangkubumi yang muda, sekarang aku angkat menjadi Pangeran Mangkubumi. Semua patuhilah." Semua punggawa patuh pada perintah Sultan. Ada seorang prajurit Mataram bernama Barat Katigo, mempunyai seorang anak yang menjadi adipati dengan nama Ki Tumenggung Singoranu, dan sekarang menjadi patih Mataram. Ki Singoranu selalu berada di dekat Sang Sultan. Sultan berkata lagi, "Hai Alap-alap, segera berangkatlah ke Pati. Katakan kepada adikku jangan pergi dari kotanya. Perkuatlah pertahanan agar kokoh. Dan engkau Alap-alap, berhati-hatilah selama di Pati. Bila nanti musuh datang menyerang Pati, segeralah memberitahu." Tumenggung Alap-alap menyatakan kesiapan. Setelah menyembah lalu mohon pamit. Alap-alap beserta pasukannya segera berangkat ke utara menuju Pati. Sementara setelah kepergian Alap-alap, pasukan Mataram yang berada di kota raja segera bersiap. Sang Sultan berkata, "Singoranu, pukullah tanda perang. Aku hendak pergi sendiri menghadapi musuh dari timur. Kalian semua bersiaplah." Martoloyo berkata, "Saya mendengar Adipati Pajang telah bersepakat dengan Adipati Tuban untuk mengamuk di belakang ketika pasukan wilayah timur menyerang Mataram." Sang Sultan tak percaya kepada kabar tersebut. "Mustahil kalau seperti itu. Sudahlah, segeralah bunyikan tanda perang." Tanda perang telah dipukul, semua prajurit bergerak mempersiapkan diri. Sang Sultan beranjak ke dalam istana dan bersiap. Paginya pasukan Mataram sudah berbaris di alun-alun. Adipati Martoloyo dan Adipati Joyo Suponto sudah datang. Prajurit Sewu dan Numba Anyar juga datang dengan membawa senjata lengkap. Prajurit Bumijo dan para mantrinya sudah datang pula. Demikian juga para kerabat raja beserta pasukannya. Pangeran Puruboyo, Aryo Wiromenggolo, Adipati Juminah, Adipati Pringgoloyo, Adipati Teposono, Adipati Tanpo Nangkil, Adipati Mangkubumi, Raden Prawiro Taruno, Adipati Puger, Pangeran Martosono, dan Pangeran Balitar telah bersiap. Sultan Mataram sudah bersiap dengan pakaian tempur. Sultan memakai mahkota beludru hitam berintak emas. Para kerabat juga memakai pakaian yang mencolok warnanya. Sang Sultan keluar diiringi para pelayan wanita. Pasukan Mataram sebagian sudah berangkat dan menunggu di Taji. Sultan sudah keluar didampingi Lurah Keparak kanan Ki Noyo Garwo dan Lurah Keparak kiri Ki Garwo Kondo. Juga Lurah Gedong kanan Tumenggung Mangunagoro dan Lurah Gedong kiri Tumenggung Surantani. Sultan memberi isyarat agar tanda berangkat dipukul. Tumenggung Singoranu segera membunyikan tanda berangkat. Sultan naik gajah diiringi para prajurit Gedong dan Keparak. Perjalanan pasukan Sultan sudah sampai di Taji dan sudah bergabung dengan pasukan yang berada di Taji. Dari atas gajah, Sultan memberi perintah agar seluruh pasukan berangkat. Prajurit Sewu, Numba Anyar, Bumijo berjalan di depan di bawah pimpinan Ki Aryo Joyo Suponto. Di belakangnya menyambung pasukan Adipati Martoloyo. Lalu pasukan Pangeran Purboyo, Pangeran Pringgoloyo, dan di belakang Sultan naik gajah. Singkat cerita, perjalanan pasukan Mataram sudah masuk negeri Pajang. Pasukan berhenti dan membuat markas di sebelah barat kota Pajang. Sultan berkata, "Kanda Martoloyo, ambillah cangkul untuk meratakan jalan, dan sungai-sungai timbunlah, hutan-hutan babatlah, agar pasukan wilayah timur segera sampai di hadapanku." Yang diberi perintah menyembah dan berkata, "Ayah Paduka Adipati Pajang bermarkas di sebelah timur kota, di desa Bebeluk.
Tampaknya hatinya sedang bimbang. Kanjeng Sultan berkata, "Kalian berundinglah dengan para kerabat, upayakan yang sepantasnya. Jangan sampai keadaan menjadi buruk." Pangeran Purboyo berseru, "Apa maksud orang Pajang itu? Mengapa tidak bergabung dengan pasukan Mataram? Kalau begitu kita tanya apa maksudnya, baik atau buruk. Kalau bermaksud buruk, mumpung musuh masih jauh, ayo kita serang supaya mereka tidak merepotkan nanti." Aryo Wiropati berkata, "Apakah sebaiknya kita berangkat untuk menanyakan maksudnya, supaya bisa saya nasihati? Sangat disayangkan kalau sampai mau berpihak ke pihak musuh." Martoloyo berkata, "Baik, Sorodipo ikutlah perjalanan Ki Wiropati. Barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan." Wiropati berangkat bersama Ki Sorodipo dengan membawa pasukan bersenjata lengkap. Keduanya berangkat dengan penuh kehati-hatian. Tak lama kemudian mereka sampai di markas Adipati Pajang. Wiropati berkata, "Saya diperintah Sultan untuk menanyakan mengapa Anda tidak bergabung dengan barisan Mataram." Adipati Pajang kerepotan menjawab, merasa tersudutkan, maka jawabnya pun tergagap-gagap. "Sebab saya berbaris di sini karena hendak menghadang musuh dari timur," kata Adipati Pajang. Wiropati berseru dengan muka memerah, "Jangan banyak alasan, buruk pada akhirnya. Saya tidak takut kepada Anda." Adipati Pajang berkata, "Kanda apakah meminta saya ikut? Baiklah, saya ikut, karena saya tak bermaksud memusuhi Kanjeng Sultan. Saya menjadi pengganti mendiang ayah raja di sini." Adipati Pajang membubarkan pasukannya dan ikut Ki Wiropati. Setelah sampai dan bergabung dengan pasukan Mataram, pasukan Adipati Pajang ditempatkan di tengah-tengah, dijepit segenap pasukan bersenjata sehingga tak mampu bergerak. Pasukan Mataram kembali meneruskan perjalanan. Setelah sampai di Siwalan, mereka berhenti untuk istirahat. Di lain tempat, pasukan wilayah timur sudah sampai di sebelah utara Siwalan. Mereka berhenti untuk menata barisan. Adipati Tuban menempati sayap kiri bersama pasukan Madura. Sayap kanan ditempati Bupati Lamongan, Gresik, dan Sidayu. Bagian dada ditempati Adipati Surabaya. Setelah siap, mereka kemudian membuat benteng. Sampai beberapa lama belum terjadi pertempuran. Sultan Mataram masih menunggu gerakan dari pasukan wilayah timur yang akan menyerang. Di markasnya, Kanjeng Sultan Prabu Hanyokrokusumo bertakhta di hadapan para pasukan Mataram. Berkata Kanjeng Sultan, "Apa rencana pasukan dari timur itu? Sudah beberapa lama tidak keluar dari bentengnya. Semua prajurit hanya bersembunyi di dalam benteng. Apa maksudnya itu?" Martoloyo menjawab pelan, "Hamba mengusulkan, Paduka, sebaiknya bentengnya kita gempur. Sudah lama Paduka menunggu tanpa ada akhirnya. Mereka sepertinya tak ingin keluar. Lebih baik kalau kita segera menyerang." Pangeran Purboyo menyambung, "Saya tidak setuju kalau kita menyerang benteng. Mereka yang hendak menyerang kita. Kita hanya melayani. Kalau mereka tak segera keluar dari benteng, kita ganggu saja. Setiap hari ada orang mengambil makanan dengan kuda. Kita berpatroli mengitari benteng agar mereka marah dan keluar. Kalau sampai berani keluar, mereka akan celaka dan tewas." Sultan sangat suka dengan usulan Pangeran Purboyo. Segera dikirim patroli keluar sekitar benteng. Jika ada pasukan dari benteng keluar dan mengambil makanan dan sebagainya, langsung dikejar dan dibunuh. Benteng dijaga di luar dari segala arah sehingga setiap ada yang keluar tak dapat kembali. Lama-lama yang berada di dalam benteng kekurangan pangan. Mereka hanya makan dedaunan, umbi-umbian, dan bonggol pisang. Para prajurit kecil menderita. Setiap malam terdengar teriak kelaparan. Mereka pun saling mencuri milik teman sendiri, karena sudah kekurangan pangan. Ada yang mencuri nasi, kepergok temannya langsung ditikam. Ada yang mencuri kuda lalu disembelih untuk makan. Para prajurit mulai sakit-sakitan. Setiap malam terdengar suara rintian dan hanya dibalas rintian temannya. Yang masih punya pikiran hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Prajurit yang goblok bisanya hanya memaki penyakitnya. Keadaan terus berlangsung seperti itu.